Esensi syukur itu adalah ketika diucapkan dengan lisan memuji Allah, maka hakikatnya sebenarnya adalah bagaimana di balik kalimat itu kita bisa menerima apa adanya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersama saya Badriah Qudsi, di samping saya ada Al-Mukarram, Al-Ustaz Dahlan. Sudah lama sekali Ustaz kita tidak syuting nih untuk YouTube maupun TikTok. Pada malam ini adalah malam terakhir kajian kita Ustaz di Majelis Rasulullah Fatimah Az-Zahra Akis. Tadi saya mendengarkan kajian Ustaz, menjelang Ramadan. Mungkin Ustaz bisa menyapa dulu jamaah kita di luar sana sebelum kita akhiri kajian kita di bulan ini sebelum menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, di kajian tadi Ustaz menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah 4 poin tadi, bisa Ustaz kupas kembali untuk jemaah kita di luar sana. Dan mungkin beberapa kiat menjelang ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita laksanakan menjelang bulan ketika Ramadan tiba. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang baik itu minallahi ta'ala, datanya dari Allah. Segala sesuatu yang buruk yang datang kepada kita itu akibat ulah manusia itu sendiri, artinya penyebabnya. Kemiskinan itu ternyata yang paling mendominasi terjadinya itu karena dari internal, dari pribadi kita. Ada 4 hal. Yang pertama adalah al-lisan, sebabnya karena lisan, yaitu dimana lisannya suka mengeluh, tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal bahasa Quran sangat indah untuk kita pahami. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Esensi syukur itu adalah ketika diucapkan dengan lisan memuji Allah, maka hakikatnya sebenarnya adalah bagaimana di balik kalimat itu kita bisa menerima apa adanya dari Allah. Kalau kita bisa melakukan itu, Allah akan berikan yang terbaik bagi kita. Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Yang kedua adalah yaitu penyebab kefakiran itu karena tangan kita sendiri, yaitu tangan itu lebih suka menerima ketimbang memberikan. Padahal barang siapa yang suka membahagiakan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membahagiakannya. Jadi teori sederhana untuk menjadi orang yang ganiyun, menjadi orang yang kaya, walaupun mungkin dari sudut materi tidak, tetapi ada kepuasan batin yang diberikan oleh Allah. Sering-seringlah untuk memberikan orang lain atau berbagi kepada orang lain. Bukankah Rasulullah sendiri pernah mengatakan salah satu amal ibadah yang memiliki kelebihan dan keutamaan adalah dia paling cepat mengantarkan kita dekat dengan Allah, yakni membahagiakan hati saudaramu. Masya Allah, Ustaz, saya kepengen bahas dulu nih poin 1 sama poin 2. Poin 1 tadi mengenai lisan Ustaz. Banyak dari kita termasuk mungkin saya sendiri kadang-kadang lupa ya, lisan kita itu mengalir aja seperti air. Nah kan ini hal yang sangat cukup penting untuk kita jaga. Nah, apakah amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan agar lisan ini lebih terjaga daripada ya mengatakan hal-hal yang tidak baik? Baik, kalau kita bertanya apa sih kiat-kiat tertentu untuk menjaga lisan, beberapa referensi yang kita coba telusuri ternyata muaranya semuanya ke ilmu.
Bunda ya, ilmu itu yang menempati ranking pertama untuk merubah segala perilaku manusia. Nah, oleh karenanya terkait dengan menjelang bulan suci Ramadan juga kan, apa sih makna puasa sesungguhnya? Kalau hanya kita makna puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak memperturutkan hawa nafsu kita di jalan yang tidak Allah inginkan, maka itu puasanya puasa orang awam. Tetapi bagaimana makna puasa itu dipahami, selain daripada tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, anggota badan itu berpuasa. Nah, diantaranya lisan. Nah, jadi tarbiyah mendidik lisan itu jadi baik itu latihannya di bulan Ramadan. Nah, setelah nanti bulan Ramadan, bekasnya akan timbul, dia akan menjaga lisannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu ya. Insya Allah, Ya, amin. mungkin kiat-kiatnya dengan tadi berpuasa, selain berpuasa juga kita bisa memperbanyak zikir ya Ustaz ya. Ya. Nah, zikir apa sih yang paling mudah nih untuk kita kerjakan mungkin sambil jalan, sambil melakukan aktivitas harian Ustaz? Ya, salah satu keistimewaan zikir itu pertama dia tidak terikat waktu, ruang, dan juga tanpa wudhu pun boleh. Amalan yang bebas dilakukan. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, di dalam toilet pun dibolehkan berzikir tapi fil qalbi, dengan hati. Kalau kita menggeser makna zikir ke yang sedikit lebih tinggi kelasnya lah, bukan kelas awam, maka ada namanya zikrus sirri, adalah zikir rahasia. Jadi zikir itu secara garis besar ada dua, ada zikir jahar yaitu kedengaran, dan ada zikir sir yaitu adalah hanya qalbi. Oleh para ulama tareqah itu memaknai zikir sir itu dengan tarikan nafas. Jadi nafas yang ditarik itu bunyinya hu, kemudian keluarnya Allah. Jadi kalau kita bernafas itu tidak usah ada diucapkan kalimat-kalimat, cukup kita yang menghayati bahwa tarikan nafasku ini maknanya hu itu dia. Contohnya zikir tersebut bagaimana Ustaz? Zikir sir itu mengikuti detak jantung, Allah, 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 Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau lewat pelatihan qalbi. Masuklah dalam dunia tarekat. Itu yang saya sampaikan bahwa kalau mau digeser makna zikir ke yang sedikit yang berkelas, maka mau tidak mau pasti bahasanya ke tarekat. Tarekat itu sebenarnya bukan hal sesuatu yang aneh. Tarekat itu bahasa Arab artinya metode. Jadi metode pendekatan kepada Allah lewat zikir, yaitu adalah mengikuti detak jantung kita, Allah, Allah, Allah. Ketika kita melafazkan Allah, Allah, Allah itu cukup di dalam hati Ustaz ya? Iya. Itu cukup. Baik. Yang kedua Ustaz, kita awam ini tahunya tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu sama dengan yang tadi Ustaz sampaikan, memberi. Nah, mungkin ada dari jamaah di luar yang mengatakan, saya aja segini-segini aja rezekinya, gimana saya mau ngasih gitu loh. Nah, konteks ini kan sangat luas ini Ustaz. Memberi itu kan tidak harus selalu dengan nilai rupiah atau sesuatu yang besar atau mahal nilainya. Nah, silakan Ustaz. Nah, ini teori yang harus dibalik sebenarnya. Sama dengan kata makna ikhlas. Orang sering mengatakan, biarlah saya memberikan walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Kalau bahasa ini mau dibawa ke bahasa yang memutarbalikkan fakta, kalau kamu tidak bisa ikhlas dengan sedikit, keterlaluan. Maka harus dibalik sebenarnya. Jadi teori itu harus dibalik, bahwa biarlah saya belum ikhlas, yang penting banyak. Karena dengan banyaknya kita memberikan itu, maka Allah juga akan banyak memberikan. Nah, sama dengan bisa diumpamakan air hujan. Got atau terowongan air depan rumah kita itu secara idealnya kalau curahan air hujan itu semakin deras, maka semakin deras pula lah dia mengalir. Nah, kalau ternyata terowongan air itu terhalangi oleh satu benda, maka air itu meluap, namanya banjir. Banjir itu menimbulkan penyakit.
Maka rezeki yang kita terima dari Allah, kalau kita mengatakan segini-gininya bagaimana saya mau bersedekah, karena kan yang dinilai oleh Allah itu bukan nominalnya, tapi apa yang ada pada diri kita. Boleh saja sedekah orang itu tidak banyak secara nominal, tapi mungkin di mata Allah itu berharga. Pernahkah ada contoh di zaman Nabi? Pernah, yaitu antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar. Jadi waktu itu kebiasaan Nabi kalau mau berangkat perang, dia kumpulkan sahabat bahwa besok kita akan berangkat perang. Apa yang kalian punya? Maka sahabat itu kan motivasi ibadahnya beda dengan kita. Sayyidina Umar pulang membawa uang dinar emas pakai, kalau bahasa kita zaman sekarang mungkin baskom ini. Satu baskom disodorkan kepada Nabi. Nabi kagum, Umar, sebanyak ini hartamu, bagaimana yang kau tinggal? Ini tidak seberapa ya Rasulullah, ini baru 2/3 dari harta yang saya miliki. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu hanya 1 mangkok kurma. Lalu kemudian Sayyidina Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau miliki di rumah? Kata Abu Bakar, tinggal Allah dan Rasulnya, tak ada lagi yang lain. Cuma itulah yang bisa kusedekahkan. Nah, disitulah Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi Sayyidina Abu Bakar dalam persoalan memberikan di jalan Allah. Semenjak itulah Umar mengatakan, mulai detik ini aku tidak bisa melawan, yaitu kedermawanan Abu Bakar. Padahal kalau dihitung secara nominal uang, tidak ada apa-apanya Abu Bakar. Cuma dia tak ada lagi yang punya, cuma itulah. Nah, dari sisi ini bisa kita pahami bahwa jangan sampai kalimat itu keluar, saya aja cuma segini, bagaimana saya memberikan. Karena pada prinsipnya Allah tidak menilai nominal, tapi apa yang ada pada diri. Masya Allah, semoga kita bisa mengikuti Insya Allah. dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Ustaz, kita bisa masuk ke poin yang ketiga dan keempat, Ustaz. Yang ketiga adalah yang menjadikan kita fakir itu adalah penyembah kita sendiri dari sumbernya mata, Bunda. Mata itu melihat orang, lalu kemudian yang bisa dilihat orang itu adalah kedengkian yang muncul. Kedengkian yang muncul itu ada dua. Ada dengki yang sifatnya hanya tidak suka kalau orang itu dapat nikmat. Tetapi dengki tingkat tinggi, kata Imam Al-Ghazali, tidak sekedar dia tidak suka kepada orang itu diberikan kelebihan oleh Allah, namun bagaimana sesuatu yang ada pada diri orang itu pindah ke dia. Nah, contohnya ya mungkin kita memiliki potensi keilmuan. Ya mohon maaf, karena kan setiap profesi yang ada itu selalu ada orang yang tidak suka. Sehingga ada perkataan seorang guru kami, tukang emas itu tidak akan pernah dengki dengan penjual ikan. Artinya satu profesi. Jadi kalau profesinya begini, yang potensi mendengki dia ya sama dengan dia. Nah, kalau dengki itu sudah muncul, ini semua penyakit hati yang luar biasa. Stadiumnya mungkin stadium 4. Ya kenapa? Karena kalau hati yang sudah bermasalah, apapun yang dilakukan orang itu selalu salah di mata dia. Kronis udah itu, Ustaz. Ya, selalu kronis. Dan tidak hanya itu, tapi bagaimana kenikmatan itu pindah ke dia. Itu yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, yang menjadikan orang itu fakir dari dirinya sendiri adalah al-qalbu, adalah hati. Nah, hatinya ini tidak bisa ditata dengan baik, selalu suudzon kepada saudaranya. Yang seharusnya adalah ketika kita melihat orang yang mungkin orang itu ada diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkanlah suudzon kita kepada saudara kita. Yang harus ada itu adalah husnuzon. Kenapa husnuzon itu? Karena husnuzon itu akan menyehatkan hati kita. Maka kalau ini dilakukan dari 4 itu, itulah menjadi sumber kefakiran bagi diri kita sendiri. Jadi jelas ya jamaah bahwa 4 sumber kefakiran kita tadi, 1 adalah lisan, kedua tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima, ketiga mata, keempat hati. Nah, jamaah bisa menelaah sendiri penjelasan dari Ustadz Dahlan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Menjelang Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Mungkin kita bisa tutup dengan doa, Ustadz.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kesempatan itu tidak terjadi dua kali dalam kehidupan. Maka kalau bertemu dengan Ramadan kali ini, jadikanlah Ramadan terbaik buat kita dalam kita beribadah kepada Allah. Insyaallah sampai ketemu dalam kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.